Shalom dan selamat malam dan salam sehat buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih diperjumpakan kembali dalam ibadah keluarga melalui live streaming. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Bapak Insinyur Victor Manguma dan keluarga Bapak Markus Pasapan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Dan saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepada aku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita akan melandasi persekutuan kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan karena itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Untuk nikmat kasih dan karunia yang Tuhan terus nyatakan sepanjang jalan hidup yang kami jalani. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan mempersekutukan kami satu dengan yang lain. Melalui keluarga kekasih kami, Bapak Victor Manguma dan keluarga Bapak Markus Pasapan. Kami dihimpunkan untuk ada di sekitar firman-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua. Sehingga dengan Roh-Mu kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan Roh-Mu lah yang akan meneguh kuatkan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar semata. Mampukan hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, dan biarlah dengan hikmat yang daripada-Mu, semua umat yang mendengarkan akan beroleh berkat dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasalnya yang ketiga, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, sebuah mazmur yang lahir dari tengah-tengah pergumulan Raja Daud, karena anaknya sendiri Absalom bangkit melawan dia. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku.
Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita, perlindungan Tuhan itu pasti. Sekali lagi tema kita, perlindungan Tuhan itu pasti. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, semua kita harus jujur mengakui bahwa seringkali hidup kita diliputi oleh begitu banyak masalah yang melahirkan rasa takut dan khawatir. Begitu dominannya kekhawatiran itu, sampai-sampai kita tidak lagi mampu untuk menikmati indahnya hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita. Begitu dominannya kekhawatiran merasuki pikiran kita dan menguasai hati kita, sampai-sampai kita kehilangan sukacita, muka muram, dan berkeluh kesah. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di sini Daud dengan jelas mengungkapkan kepasrahannya secara penuh kepada Allah sebagai sumber keselamatan hidupnya. Di sini kita mau belajar bagaimana Daud mengelola kekhawatirannya. Bukan berarti Daud tidak khawatir, bukan. Tetapi ia mampu mengelola kekhawatiran itu dalam sudut pandang iman. Seluruh kekhawatiran itu ia bawa kepada Tuhan. Seluruh kekhawatiran yang menyelimuti pikirannya dan hatinya ditumpahkan di hadapan Tuhan. Sebab ia sendiri sadar, tidak ada satupun makhluk dalam dunia ini yang dapat menjaminkan keselamatan bagi Raja Daud. Bahkan orang-orang yang paling dekat dalam hidupnya belum tentu akan memberikan topangan dan jaminan keselamatan untuk hidup dan masa depan. Mazmur ini saudara-saudara lahir dari sebuah kenyataan yang paling memahitkan dalam kehidupan Raja Daud, di mana anaknya yang sangat ia banggakan, Absalom. Kalau kita membaca 2 Samuel pasal 15, seorang anak yang gagah perkasa di antara saudara-saudaranya, ganteng, sehingga banyak orang sangat mengagumi dia. Banyak orang sangat tertarik kepadanya. Bahkan banyak orang sudah mulai mengambil kesimpulan bahwa Absalomlah yang akan menggantikan Raja Daud menjadi raja atas Israel. Daud sangat bangga dengan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Kebanggaan terhadap manusia menjadi runtuh. Kebanggaan Daud terhadap anaknya sendiri menjadi hancur lulu lantak. Sebab anaknya bangkit untuk melawan ayahnya. Absalom bangkit dan
menyatakan dirinya sebagai raja tanpa harus melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam sistem kerajaan Israel, yakni sistem teokrasi. Absalom mengumpulkan semua orang-orang kuat, bahkan orang-orang berhikmat, sehingga rasa-rasanya bagi Daud tidak ada lagi yang tersisa, semuanya beralih, semuanya berpindah. Tinggal dia seorang diri. Itu perasaan Daud. Daud merasa dikhianati bukan oleh orang lain, tetapi orang yang paling dekat dalam dirinya, paling dekat dalam hidupnya, yakni anaknya sendiri. Sehingga saudara-saudara, sebelum Absalom melakukan tindakan, Daud meninggalkan istananya. Sebelum Absalom mengambil keputusan untuk membunuh ayahnya sendiri, Daud meninggalkan tempat di mana ia dapat menikmati kehidupan yang tenang dan damai. Sekarang Daud menjadi seorang pelarian. Sama seperti sebelum ia dimaklumkan sebagai raja atas seluruh kerajaan Israel Raya. Daud kembali mengalami kepahitan-kepahitan sebagai seorang buronan. Sama seperti ketika Raja Saul mengejar dirinya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah sebuah realita yang sangat memahitkan dalam kehidupan. Bahwa orang yang paling dekat dalam hidup kita sendiri telah menolak kita, bahkan merancangkan kematian untuk diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi, Daud mengelola realita yang sangat memahitkan ini sebagai kesempatan untuk sekali lagi merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Daud kembali melihat realita yang paling memahitkan dalam hidupnya sebagai jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhan baginya. Bukan untuk membinasakan dirinya, tetapi untuk membentuk Daud kembali menjadi pribadi yang berkarakter kuat dalam soal iman. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ nampak dengan jelas bahwa Daud tidak meratapi keadaan. Daud tidak menyesali keadaan, tetapi ia menerima keadaannya dan bersedia menghadapi realita itu dengan kelapangan hati. Di sini nampak sekali bagaimana cara kerja Daud di dalam mengelola segala sesuatu yang memahitkan dalam kehidupannya dari sudut pandang imannya, bahwa Allah melakukan semua ini bukan untuk menghancurkan hidup dan masa depannya, tetapi untuk membuat Daud lebih baik lagi daripada hari kemarin. Itulah sebabnya saudara-saudara, Daud menyerahkan semua persoalan ini. Sekalipun ia bergumul, ia tetap bersyukur kepada Allah, karena ia tahu bahwa ketika ia masih ada, maka itulah sebuah tanda Allah sedang bekerja untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan seperti ini. Terkadang Tuhan membuka keran pergumulan dalam hidup kita supaya kita semakin dewasa dan mampu untuk selalu mengucap syukur.
Terkadang Tuhan membuka keran pergumulan, keran persoalan dalam hidup kita. Supaya kita diajak untuk melihat realita hidup yang lain. Bahwa masih begitu banyak orang yang lebih susah daripada saya. Masih begitu banyak orang yang masih bergumul berat daripada saya. Masih banyak orang yang susah untuk mendapatkan nafkah hidup daripada saya. Masih banyak orang yang sedang sekarat karena sakit, penyakit dan lain sebagainya lebih daripada saya. Dan masih begitu banyak. Sekali lagi, Tuhan selalu membuka keran persoalan agar kita masuk untuk melihat situasi itu dari sisi cara pandang Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Bukan lari dari masalah, tetapi menghadapi masalah dengan berserah diri kepada Tuhan. Disinilah kemenangan Daud. Persoalan tidak mematahkan semangatnya untuk mengucap syukur. Persoalan tidak mematahkan semangatnya untuk bersukacita kepada Tuhan. Persoalan tidak mematahkan semangatnya untuk menyembah kepada Yahweh. Persoalan tidak mematahkan semangatnya untuk melakukan yang terbaik sekalipun kepada musuh. Kalau kita membaca ketika Saul mengejar dirinya dan pada saat Saul meninggal dunia, Daud tidak mensyukuri kematian Saul, tetapi ia meratapi kematian Saul sambil memohon kiranya Tuhan mengampuni dosanya. Pun demikian, kita bisa bayangkan jikalau Absalom yang adalah anaknya sendiri bangkit melawan dirinya. Adakah Daud meminta kepada Tuhan agar Tuhan menjatuhkan hukuman dan membuat Absalom mati? Tidak. Daud menyerahkan semua perkara ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dengan caranya. Tetapi dalam masalah ini hanya satu yang harus ia lakukan, yakni mensyukuri hidup yang Tuhan masih berkenan. Yang kedua, saudara-saudara, tidak ada tempat lain di dunia ini yang akan memberikan jaminan rasa aman kepada Daud selain datang kepada Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima sangat jelas Daud mengungkapkan kebesaran imannya bahwa Allah satu-satunya tempat perlindungan yang sesungguhnya, yang akan memberikan kepada Daud kekuatan untuk menghadapi masalahnya. Itulah sebabnya keyakinan iman seperti ini membuat Daud mampu bertahan dan tetap menikmati hidup walau seolah tak ada lagi harapan baginya untuk meraih masa depan. Tentunya hal ini saudara-saudara harus menjadi warna kehidupan kita. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang sedang goncang ini. Tidak ada tempat lain bagi kita untuk merasa aman. Tidak ada tempat lain bagi kita untuk merasa tentram. Di dunia ini saudara-saudara, semuanya hanyalah semu. Semuanya hanyalah sementara. Dan karena itu mari kita bersikap sama seperti Daud. Menjadikan Tuhan sebagai benteng dan perisai kehidupan. Sehingga persoalan apapun yang melanda hidup kita, kita tidak akan pernah goyah, kita akan tetap tegar, kita akan tetap kuat untuk menghadapinya. Dan kita melangkah maju dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Karena itu, mari saudara-saudara, khususnya kepada keluarga Bapak Markus Pasapan, di tengah berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan, mari kita letakkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja
menurut caranya. Sama seperti yang dialami oleh Daud, ketika Daud menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan yang terbaik baginya. Pun demikian kepada kekasih Bapak Victor Mangumas sekeluarga. Mari kita meletakkan semua persoalan hidup kita hanya di bawah otoritas Tuhan. Saya tahu bagaimana Bapak Victor Manguma bersama dengan Mama Rian bergumul dengan keadaan dan kenyataan. Sering Bapak Rian dalam kelemahan tubuh, ditambah lagi dengan tugas-tugas yang menumpuk, ditambah lagi dengan pelayanan yang menumpuk. Tentunya hal ini membutuhkan energi yang cukup untuk menghadapinya. Tetapi mari memandang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan untuk menjalani hidup dan menyelesaikan semua masalah. Sebab tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jikalau kita melibatkan Tuhan dalam perkara apapun juga. Kiranya firman ini juga akan menyempurnakan sukacita keluarga atas pertambahan usia Papa Rian, pertambahan usia Devin, pun pertambahan usia Rian. Sehingga apa yang dialami itu akan membangkitkan keyakinan betapa Tuhan baik dalam hidupku. Tentunya Tuhan akan melakukan lebih lagi untuk hari ke depan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur, di mana firman Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 20 ayat 40, sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Mengiringi persembahan kita angkat pujian, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Betapa kami disadarkan bahwa dalam dunia ini tidak ada tempat yang paling aman bagi kami untuk berteduh selain hanya datang kepadamu. Kami disadarkan bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah kami. Tetapi ketika kami datang menyerahkan kekhawatiran kami hanya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kami.
Tidak ada tempat lain bagi kami untuk memohon kekuatan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup yang olehnya kami mampu untuk keluar dari setiap masalah yang ada selain datang kepada Tuhan. Sesulit apapun gumul dalam hidup ini, sepahit dan seberat apapun persoalan yang menindih kehidupan kami, tetapi ketika Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Kiranya firman ini akan menjadi penguatan iman buat seluruh umat-Mu yang turut dalam penyembahan ini. Biarlah firman ini akan menjadi berkat sukacita bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Sehingga di tengah gumul mereka masing-masing, dengan kuasa firman-Mu, mereka dapat menghadapi gumul itu tanpa harus kehilangan sukacita, tanpa harus kehilangan rasa syukur, tanpa harus kehilangan semangat penyembahan di hadapan Tuhan. Justru dengan pergumulan yang ada mereka dekat kepadamu, tersungkur di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan turun tangan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Hamba berdoa buat keluarga kekasih kami Bapak Markus Pasapan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka sekeluarga. Mari Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada kepala keluarga Bapak Markus Pasapan di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Mari Tuhan berikan kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia mampu untuk mengangkat tugas dan pekerjaan mengelola usahanya dengan baik, sehingga ia senantiasa memperoleh yang diperlukan demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Engkau memberkati istri kekasih ibu rumah tangga di dalam tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan rumah tangga, di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidup keluarga. Sehingga sebagai seorang ibu, karena roh hikmat yang daripadamu dan kekuatan kesehatan yang bersahabat, ia dapat melaksanakan semua tanggung jawab itu dengan baik, dan melalui kehadirannya berkat-Mu, sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk anak kekasih Martinus dalam tugas dan pekerjaannya di Toraja. Tuhan selalu ada besertanya dan memberikan keberhasilan untuk setiap hal yang ia kerjakan. Pun demikian buat Milka yang ada di Batam. Kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan dalam hidupnya, dalam segala harapannya, dalam setiap karya dan juangnya, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu dan Engkau yang dipermuliakan. Kami berdoa buat Damaris yang ada di Toraja, yang sekarang ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan boleh dialami. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bersama dengan Efraim, yang pada tanggal 15 April kemarin, Tuhan mempertambahkan usianya setahun lagi. Tuhan berkati dia dalam segala perjuangannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Sehingga saudara kekasih kami senantiasa menikmati karunia terindah dalam hidup. Dan ia senantiasa bersyukur kepadamu. Pun demikian Manase di dalam pekerjaannya, Tuhan memberkatinya.
Tuhan memberikan hasil yang terbaik dari setiap jeripayanya, dan Engkaulah yang akan dimuliakan. Kami berdoa secara khusus buat anak dan cucu kekasih kami Evita, di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dan di dalam pengejaran harapan dan cita-citanya. Mari Tuhan perlengkapi dia dengan kuat dan sehat badani, bahkan karuniakan akal budi kepandaian, sehingga ia dapat mengejar harapan dan cita-citanya, dan boleh berhasil pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa buat keluarga Bapak Victor Manguma. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih berkenan atas kehidupan keluarga kekasih kami ini, Bapak Victor Manguma, Papa Rian, bersama dengan istri kekasih Mama Rian, untuk kembali mengemban amanat pelayanan selaku teman majelis gereja di Jemaat Masaleh. Mari Tuhan Engkau perlengkapi dia dengan roh hikmat dan kearifan-Mu. Di tengah rutinitas kesibukan keseharian mereka, Tuhan yang akan memperlengkapi dengan kuat dan sehat badani, sehingga walaupun sibuk mereka dalam segala perkara, tidak akan pernah mematahkan semangat mereka untuk terus melayani Tuhan sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan. Berkati Papa Rian di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku pimpinan majelis gereja. Mari Tuhan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, Engkau akan memperlengkapi dia dengan roh hikmat dan kearifan-Mu, sehingga ia dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik, dan melalui karya pelayanannya, jemaat-Mu beroleh berkat dan sukacita. Pun demikian, dalam mengemban tanggung jawab selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja, mari Tuhan memberkati dia. Betapa berat tugas dan pekerjaan yang Engkau percayakan kepadanya. Tapi kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan lebih besar, dan Tuhan sendiri yang akan memampukan dia untuk melaksanakan panggilan pelayanan itu. Mari Tuhan Engkau terus karuniakan kepada Papa Rian kesehatan yang bersahabat, karena ia sering dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Bahkan jikalau berkenan, Engkau menjamah tubuhnya yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk Mama Rian dalam tugas kesehariannya selaku ibu rumah tangga, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat. Ia pun diberikan amanah yang begitu penting, amanah yang sangat besar diletakkan di atas pundaknya selaku Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sulawesi Selatan. Mari Tuhan, Engkau beri kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga semua tanggung jawab ini dapat diemban dengan baik. Ia mampu melaksanakannya dalam roh takut akan Tuhan. Bahkan kehadirannya sebagai aparatur sipil negara akan menjadi berkat bagi persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Masaleh, bahkan gereja-Mu secara keseluruhan. Hamba berdoa dan bersyukur untuk anak kekasih Rian yang juga Tuhan telah beri tanggung jawab mengabdi bagi negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mari Tuhan perlengkapi anak kekasih Rian. Engkau sudah menolong dia dalam penyelesaian pendidikannya. Tentunya Tuhan akan melakukan lebih lagi untuk perjalanan ke depan. Khususnya jikalau Tuhan berkenan, pada hari esok tanggal 21 April, anak kekasih kami akan menjalani proses tes untuk melanjutkan pendidikan S2.
berkenan Tuhan lapangkan jalan baginya, sehingga harapannya untuk melanjutkan studi dapat ia raih. Dan dengan pertolongan-Mu juga Tuhan, tidak ada nama lain yang diagungkan dan dimuliakan selain nama Tuhan saja. Hamba pun berdoa untuk anak kekasih Devin yang akan menghadapi ujian naik ke kelas 3 SMA. Mari Tuhan perlengkapi dia dengan akal budi dan kepandaian, bahkan kekuatan dan kesehatan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang karuniakan hikmat kepadanya, sehingga ia dapat meneladani apa yang sudah diperlihatkan dan dialami oleh kakak kekasih Rian. Sehingga dengan pertolongan Tuhan sendiri, anak kekasih Devin pun akan sukses dan berhasil untuk meraih masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa untuk beberapa hari kemarin, saudara-saudara kami boleh berulang tahun. Pada tanggal 8 April yang lalu, anak kekasih kami Devin boleh menikmati pertambahan usia setahun genap 17 tahun. Pun demikian Papa Rian pada tanggal 15 April kemarin, Tuhan juga pertambahkan usianya, sehingga ia boleh genap 54 tahun. Dan bahkan pada hari kemarin, anak kekasih Rian boleh dipertambahkan usianya setahun lagi, sehingga ia boleh genap berusia 22 tahun. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Dan karena itu biarlah pertambahan usia ini akan memberi motivasi bagi saudara-saudara kami untuk terus melanjutkan karya dan perjuangan. Dalam kacamata iman, mereka percaya bahwa Tuhan ada berjalan beserta dengan mereka, sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa mereka hadapi, karena Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang terbaik untuk hidup dan masa depan mereka. Hamba berdoa untuk orang tua, baik Opa dan Oma Manguma, pun demikian Opa dan Oma Lamba. Mari Tuhan berkati orang tua kami dalam masa tua mereka masing-masing. Mari Tuhan karuniakan kuat dan sehat badani kepada mereka yang bersahabat. Dan mari Tuhan mungkinkan mereka untuk menikmati sukacita, menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Sehingga orang tua kami boleh senantiasa mensyukuri hidup karunia Tuhan, dan bahkan senantiasa menuntun anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka, cucu-cucu yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka, dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, baik kekasih kami Bapak Markus Pasapan maupun kekasih kami Bapak Victor Manguma. Tuhan berkati mereka semua. Berkenan Engkau atas persembahan umat-Mu, baik persembahan keluarga yang mendapatkan pelayanan mimbar saat ini, maupun seluruh umat-Mu yang turut mengambil bahagian dalam penyembahan ini. Kiranya berkat yang daripada-Mu akan melimpah dalam hidup mereka, sehingga dengan memberi mereka tidak akan pernah berkekurangan, melainkan Tuhan akan membuka tingkap di langit-Mu dan mencurahkan segala berkat yang mereka perlukan, sehingga mereka senantiasa berkecukupan dalam segala hal, bahkan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup dan pelayanan hamba-Mu, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Berkati kekasih kami Ibu Meti Timang di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat. Pun demikian, Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangga dan juga anak kekasih Esar. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando, serta seluruh majelis gereja-Mu di Jemaat Masale. Tuhan memberkati mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri dan kita mengangkat pujian ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, Kau yang ku serang sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa keluarga Bapak Markus Pasapan, pun demikian keluarga Bapak Victor Manguma, jalanilah hidupmu dalam keberpasrahan diri secara utuh kepada Tuhan. Apapun masalah dan persoalan yang menghadang langkah kita, sama seperti yang dialami oleh Raja Daud, mari kita melihat semua masalah itu dalam kacamata iman, bahwa Tuhan ada di depan kita, mendahului kita, bahkan melapangkan jalan bagi kita untuk meraih hidup yang lebih baik di hari esok. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk, dan sebelum saya menyerahkan ke Ibu Meti Paimbong liturgis, izinkan saya untuk menyapa saudara kekasih Efraim. Selamat ulang tahun buat Efraim, kiranya kasih Tuhan terus dinyatakan untuk perjalanan ke depan, tetap semangat untuk menjalani hidup, dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terindah untuk hidup dan masa depan kita. Pun demikian selamat buat anak kekasih Devin yang boleh berulang tahun yang ke-17, Sweet 17, diberkatilah anak kekasih Devin, diberkatilah hidup dalam hidup dan meraih masa depan. Pun demikian buat Bapak Victor Manguma, selamat ulang tahun, dan anak kekasih Rian, selamat ulang tahun. Kiranya kasih Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kalian semua, dan Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang terbaik untuk hari esok. Teristimewa buat anak kekasih Rian yang akan menghadapi proses tes penerimaan untuk melanjutkan pendidikan S2. Mari letakkan semua pengharapan ini di bawah otoritas Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara. Tuhan mempunyai rencana yang terindah untuk kehidupan kita. Kalau Ia berkenan untuk meloloskan, maka Ia punya rencana untuk hidup dan masa depan kita. Kalaupun tidak, mari kita tetap meyakini bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar lagi dari kegagalan yang boleh kita alami. Tetapi yakin bahwa Tuhan ada beserta, dan karena itu Tuhan akan memberi yang terbaik untuk hidup dan masa depan dari anak kekasih Rian. Demikian, selamat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pada malam ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani, yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama boleh menjadi terang dalam kehidupan kita dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan biarlah Pak Pendeta boleh diberkati dalam keluarga dan dalam pelayanannya setiap hari. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada saudara kami Pina, Cali dan Nando yang sudah terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.